Kata otak di dalam Al-Quran itu sebetulnya banyak sekali. Sayangnya terjemahan Al-Quran bahkan tafsirnya kita tidak menemukan kata otak di dalam Al-Quran. Yang ada adalah kata hati. Kata qalbu atau kulub, al-qalb itu semuanya diterjemahkan ke dalam kata hati terjemahannya. Bahkan juga tafsirnya. Nah, jadi kata al-qalb atau kulub, ya, qalbu, baik dalam bentuk tunggal maupun bentuk jamak, ada pendapat mengatakan ada 132 kata qalbu di dalam Al-Quran. Ada juga dalam bentuk al-fuad atau fuada. Ya. Ada 5 kata al-fuad atau fuada. Ada juga al-afidah, ada 6. Semuanya mengandung pengertian sebetulnya adalah baik itu secara organ maupun secara fungsi. Gitu. Ya, terutama kata al-fuad atau al-afidah itu sebetulnya secara fungsi. Fungsinya adalah proses berpikir dan penalaran. Tapi ketika kita membaca terjemahan Al-Quran, semuanya diterjemahkan dengan kata hati. Nah, kata hati merujuk dalam terjemahan Al-Quran, ya, baik itu terjemahan ke dalam bahasa Indonesia dan terjemahan ke dalam bahasa Inggris. Nah, kata heart diterjemahkan ke dalam kata hati. Sementara bahasa Inggris itu yang dimaksud heart adalah jantung. Nah, organ jantung adalah suatu organ yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memiliki fungsi dan tugas yang memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugasnya cuma satu, yaitu mensuplai, mendistribusikan atau mengalirkan darah ke seluruh tubuh, di mana membawa nutrisi atau zat-zat yang diperlukan setiap sel tubuh kita, termasuk oksigen. Mungkin kita masih ingat ketika belajar waktu SMA atau SMA tentang sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Yang dimaksud dengan sistem peredaran kecil adalah darah dari jantung mengalir ke paru-paru untuk memperoleh oksigen. Karena di paru-paru ini adalah suatu proses yang terjadi di dalam organ di dalam paru-paru yang namanya alveoli. Disitulah terjadi tempat proses pertukaran oksigen. Ketika kita menghirup oksigen, oksigen masuk ke tubuh kita, yaitu ke paru-paru, dan terjadilah pertukaran gas karbon dioksida. Kita hembuskan CO2. Nah, itu terjadi di dalam paru-paru. Nah, jadi darah yang sudah mengandung oksigen, yang kaya dengan oksigen, masuk lagi ke jantung. Nah, secara anatomi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan jantung, bagaimana sistemnya bekerja. Secara sederhana saya jelaskan seperti ini. Bahwa jantung kita terdiri dari 4 kamar atau bilik. Ya. Jadi kalau kita membayangkan bentuknya kotak, ya, seperti kotak ini dibagi 4. Ada sebelah kanan atas, ada sebelah kanan bawah. Kanan atas namanya atrium. Ya, kemudian dia diantarai oleh satu sekat atau katup. Nah, tujuannya supaya darah yang berada di kamar atrium tadi tidak langsung turun secara semuanya, tidak turun semuanya, ya. Jadi turunnya secara perlahan-lahan. Itu. Demikian juga di kamar jantung sebelah kanan bawah juga demikian, ada sekat, ada katup. Nah, kemudian ada pembuluh darah yang menghubungkan ke paru-paru tadi, namanya arteri pulmonalis. Jadi darah yang terdistribusi itu melalui pembuluh darah arteri. Kemudian dari paru-paru tadi, nah darah yang dari arteri, dari jantung tadi memang sudah
tidak mengandung oksigen, ya, miskin atau miskin oksigen. Bahkan tidak ada oksigen, sehingga mau tidak mau Allah mengatur supaya mendapat suplai oksigen lagi, karena memang setiap sel tubuh kita selain gizi, nutrisi juga perlu oksigen. Justru oksigen inilah adalah suatu unsur yang sangat amat vital yang dibutuhkan setiap sel tubuh kita. Nah, kalau tidak ada oksigen, kita akan segera mati. Yang manusia akan mengalami proses kematian yang segera. Nah, oleh karena itu, oksigen yang kaya dengan darah yang kaya dengan oksigen tadi dialirkan lagi dari paru-paru kembali ke jantung melalui namanya vena pulmonalis ke jantung sebelah kiri, yaitu kamar kiri atas, namanya atrium kiri. Kemudian turun lagi ke ventricle. Nah, itu namanya kamar jantung sebelah kiri bawah. Itu secara anatomis sudah diatur, sudah disetting, ya, sudah diciptakan Allah sedemikian rupa agar kita hidup. Ya, mekanisme itu jangan lupa, hanya Allah yang menguasai, menetapkan, mengaturnya, menciptakannya, gitu. Nah, dari jantung sebelah kiri bawah tadi atau ventricle kiri itu dialirkan melalui suatu pembuluh darah yang paling besar di dalam tubuh kita, namanya aorta. Ini oksigen, darah yang kaya dengan oksigen. Terus dialirkan ke seluruh tubuh kita, termasuk otak, bahkan termasuk jantung sendiri. Nah, organ jantung organ yang sangat vital. Ketika pembuluh darah besar di jantung, namanya arteri koronaria, itu mengalami sumbatan total, maka manusia pasti akan mengalami kematian. Kenapa? Jantung tidak mendapatkan oksigen. Karena sekali lagi, oksigen adalah suatu zat yang sangat vital yang dibutuhkan oleh setiap sel dalam tubuh kita. Inilah yang disebut dengan kematian jantung mendadak atau infak miokard akut, kematian otot jantung secara mendadak, otomatis jantung tidak berfungsi lagi, maka manusia akan out atau is dead, mati. Nah, itu. Nah, jadi kerja jantung pun sebetulnya dikoordinasi dan dikendalikan di otak. Dengan kata lain, bahwa jantung tugasnya cuma satu, yaitu mengedarkan darah ke seluruh tubuh yang dibutuhkan oleh setiap sel di dalam tubuh kita, yang dibutuhkan setiap jaringan, setiap organ, setiap sistem di dalam tubuh kita untuk kita hidup dan beraktivitas. Nah, bukan tempat berpikir, bukan tempat perasaan. Jadi sekali lagi, jantung bukanlah tempatnya, bukanlah organ yang tempatnya untuk berpikir. Kembali lagi, tempat berpikir ada di otak kita. Perasaan pun juga ada di otak kita. Nah, jantung ini berada di dalam rongga dada. Nah, memang ada satu organ bernama hati atau hepar, dan berada di dalam rongga perut. Jadi ada rongga dada dan ada rongga perut dipisahkan oleh apa yang disebut dengan diafragma. Ada dua lobus, ya, ada lobus kanan yang lebih besar, ada lobus kiri. Kalau jantung cuma satu. Nah, fungsinya apa? Membantu metabolisme, proses pencernaan, membantu detoksifikasi. Dan ada beberapa fungsi lain. Tidak berfungsi untuk berpikir, tidak berfungsi untuk memahami segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Jadi marilah kita sekarang merubah mindset kita, ya, pemahaman kita bahwa kalbu itu adalah otak. Itulah sebabnya Allah menyebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran kata kalbu atau kulub.